Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Kurniawan dengan NPI 1462300159. Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan tentang ITS pengolahan citra digital. Jadi pada bagian pertama yaitu ada pembacaan gambar grayscale yang akan diolah mulai dari kontras stretching sampai Gaussian high pass filter. Lalu di sini ada IM-read. Jadi ini fungsinya untuk membaca gambar yang telah dimasukkan di sini. Lalu di bawahnya ada IM2Gray. Jadi di sini fungsinya untuk memastikan bahwa gambar tersebut dalam keadaan grayscale. Lalu bawahnya lagi pada sub CPMK 3 bagian 1 image enhancement, ada bagian contrast stretching. Jadi di sini seperti memperlebar rentang keabuan dari gambar agar kontrasnya lebih meningkat. Ermin berarti ini nilai pixel terkecil dibuat menjadi 0, ini minnya. Lalu Rmax dibuat menjadi maksimal yaitu 255. Jadi pada bagian ini tidak ada parameter yang bisa diubah, tetapi mungkin bisa mengubah gambarnya. Ini adalah tampilan pada bagian kedua, contrast stretching. Lalu pada bagian B, histogram equalization. Di sini fungsinya untuk menyebarkan intensitas pixel agar distribusi cahayanya lebih merata di seluruh rentang keabuan. Jadi untuk di sini hasilnya itu seperti ini. Parameter yang bisa diubah yaitu sebelah sini. Mungkin akan saya ubah jadi 128. Sekarang internetnya lambat ya teman-teman. Nah, ini adalah gambar setelah diubah parameternya. Jadi setelah diubah itu distribusi cahayanya lebih halus tetapi tidak terlalu ekstrim. Akan saya kembalikan lagi seperti awal. Figur 3. Nah, ini normalnya. Lalu pada bagian transformasi logaritma, pada bagian ini yaitu menonjolkan lebih detail di area yang lebih gelap. Lalu menggunakan rumus logaritma agar perubahan kecil di pixel gelap terlihat lebih jelas. Ini adalah hasil dari transformasi logaritma. Jadi parameter di sini yang bisa dirubah mungkin hanya ini, akan saya ubah menjadi 100.
Nah, ini hasilnya menjadi lebih gelap daripada tadi. Lalu akan saya kembalikan lagi. Hasilnya tadi yaitu area gelap lebih mendominasi daripada area terang kalau menurut saya ya. Lalu di bawahnya ada power law yang gamanya 0,5. Jadi di sini menggunakan fungsi pangkat untuk merubah kecerahan ini. Jadi ini dihitung lalu dipangkatkan oleh gamma 1 yaitu 0,5. Jadi jika nilai gamma kurang dari 1 maka akan mencerahkan gambarnya. Jadi mungkin parameter yang bisa diubah di sini yaitu mungkin nilai dari gamma satunya. Kan saya ubah menjadi 0,3. Nah, hasilnya lebih terang daripada tadi. Lalu akan saya kembalikan lagi. Lalu pada bawahnya sama tetapi gamanya diubah jadi 2. Jadi di sini itu fungsinya untuk menonjolkan lebih detail di area yang terang. Mungkin sama seperti di atas, parameter yang bisa diubah yaitu pada bagian ini. Jadi di sini nilai gamma kurang dari 1, jadinya hasilnya itu mencerahkan gambar. Tetapi di sini nilai gamma yaitu lebih dari 1 yang hasilnya membuat gambar lebih gelap. Nah, jadi semakin banyak angkanya, semakin gelap gambarnya. Tetapi juga lebih detail untuk menampilkan yang terang. Lalu pada bagian Gaussian low pass filter, jadi di sini itu fungsinya untuk menghaluskan gambar dengan mengurangi komponen frekuensi tinggi. Jadi yang nantinya detail lebih halus dan noise juga. Jadi DO sama dengan 20 ini eh, untuk pengertian lebih mudahnya yaitu jika lebih besar nilai ini maka akan semakin lembut filternya. Ini adalah hasil dari Gaussian low pass. Mungkin ini jika saya tambah blurnya akan lebih
tebal lagi. Nah, oke, saya kembalikan lagi. Kok di sini? Ini maksudnya. Nah, ini adalah hasil setelah saya tambah untuk DO-nya. Lalu di bawahnya pada bagian sub CPMK4 bagian 2 ada arithmetic mean filtering. Di sini itu maksudnya setiap pixel diganti dengan rata-rata nilai pixel di sekitarnya. Jadi di sini menggunakan array. Mungkin parameter yang bisa diubah nilai yang ada di dalam array ini. Akan saya ubah jadi 5 dan juga 5. Sebelumnya akan saya tampilkan untuk hasilnya aritmetik dengan gambar asli. Gambar aslinya seperti ini. Lalu untuk aritmetiknya seperti ini. Oke, akan saya run. Ini hasilnya, gambarnya lebih halus tetapi detailnya lebih menurun daripada yang tadi. Aritmetik. Nah, kalau ini lebih detail. Kalau 3:3. Lalu di bawahnya ada harmonic filtering. Jadi di sini yaitu lebih cocok untuk menghapus noise tipe salt. Tipe salt yaitu seperti titik-titik putih. Jadi di sini menggunakan pendekatan rata-rata harmonik seperti namanya. Lalu pada bagian ini parameter yang bisa diubah mungkin lalu pada bagian ini parameter yang bisa diubah di sebelah sini. Kita kasih 5 banding.
Ini adalah setelah diubah. Jadi bintik-bintik berkurang tanpa mengeburkan tepinya terlalu banyak. Mungkin akan saya hapus lagi supaya lebih kelihatan perbedaannya. Nah, di sini lebih banyak bintik-bintik putih. Lalu pada bagian median filter, jadi di sini itu mengambil nilai median dari area sekeliling pixel. Hampir sama dengan yang ini. Jadi di sini lebih efektif untuk menghapus noise, salt, dan paper. Jadi salt itu yang bintik-bintik putih tadi, paper ini kalau nggak salah bintik-bintik hitam. Mungkin sama dengan yang atas, ini diganti 5/5. Ini hasilnya dari median filter. Mungkin setelah saya ubah akan saya run. Nah, jadi di sini semakin besar nilai yang saya ganti di sini, maka akan semakin halus, tetapi tepi-tepinya itu semakin menjadi kabur. Jadi gambar ini lebih bersih dari noise bintik-bintik, terus juga tetap tajam. Akan saya kembalikan lagi. Lalu di sini ada Laplacian filter. Di sini pada sub JPMK3 pada bagian 3 filtering lanjutan. Jadi di sini untuk menonjolkan tepi. Nilai 0,2 ini untuk mengatur sensitivitas kernel Laplace. Dan mungkin parameter yang bisa diubah juga yang ini akan saya ubah jadi 0,5. Jadi semakin besar angkanya, hasilnya itu lebih tajam tetapi bising. Ini. Terus ini adalah hasil yang tadi. Aduh, ngilik. Aduh, jadi ini adalah hasil untuk normalnya tadi yang setelah saya ubah lagi menjadi 2. Lalu pada bagian Gaussian high pass filter,
Jadi di sini ini adalah hasilnya. Jadi di sini itu menonjolkan detail halus dan kontur gambar. Kebalikan dari low pass tadi. Yang ini. Kalau yang ini lebih terang, kalau yang ini lebih gelap. Jadi parameter yang bisa diubah mungkin sama pada bagian ini. Akan saya ubah menjadi 50. Nah, oke, akan saya kembalikan lagi. Jadi pada kesimpulannya dari uh, video ini yaitu pada bagian pertama subjek PMK 3 bagian pertama yaitu meningkatkan kualitas citra, jadi membuat gambar menjadi lebih terang, kontras ataupun halus. Lalu pada bagian subjek PMK 4 bagian kedua berfokus pada mengurangi noise agar citra lebih bersih. Lalu pada bagian ketiga lebih fokus untuk menajamkan gambar agar tepi dan detail menjadi lebih jelas. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.